Puji Tuhan, selamat malam Ibu Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Puji Tuhan, Ibu Saudara. Malam hari ini kita akan belajar ya firman Tuhan. Tema materi pelajaran kita yang akan kita bahas malam hari ini yaitu tentang jalan Tuhan. Ya, jalan Tuhan. Saudara, dulu waktu kita sekolah minggu, pasti Anda mengenal, ya, dikenalkan dengan sebuah lagu oleh guru sekolah minggu kita. Di dalam dunia ada dua jalan. Siapa yang sekolah minggu? Yang nggak sekolah minggu pasti sekolah Sabtu atau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Nah, yang sekolah minggu pasti pernah dengar lagu ini. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Nah, suruh milih saudara ya, ada jalan yang lebar, ada jalan yang sempit. Nah, jalan yang diberikan Tuhan, yang disediakan oleh Tuhan, itu bukan jalan lebar, tapi jalan yang sempit. Nah, coba kalau Bapak Saudara suruh pilih, Anda pilih kalau mengendarai mobil gitu ya, Anda mau pilih masuk di jalan yang lebar atau jalan yang sempit? Ya, Saudara kalau pas macet, crowded ya, luar biasa seperti itu, kadang-kadang saya harus ambil jalan pintas, di mana hanya satu mobil itu masuk gitu ya, dan pas kalau udah ada mobil di depan, pasti cari celah gimana supaya bisa berpapasan. Ya, dan itu sangat hati-hati. Kalau enggak bisa baret mobilnya. Ya, semua orang enggak suka jalan yang sempit. Sukanya jalan yang lebar. Nah, ketika Tuhan memaparkan kepada kita dua pilihan, mau pilih jalan yang mana? Jalan yang lebar atau jalan yang sempit? Jalan dunia atau jalan di dalam kehendak Allah? Banyak orang enggak mau pilih jalan di dalam kehendak Allah. Karena mereka berpikir, ngapain hidup saya harus diatur oleh orang lain? Ngapain saya harus dibatasi ini, batasi itu? Saya kan punya keinginan sendiri, saya kan punya kemauan sendiri, saya kan punya cita-cita sendiri, saya kan punya arah sendiri. Nah, kebanyakan orang hanya menyukakan dirinya dengan mengikuti apa yang diinginkannya. Tapi ketika Anda masuk di dalam pusat kehendak Allah, Anda pilih satu, namanya jalan Tuhan, ya. Jadi jalan Tuhan itu adalah kayak kereta itu tidak punya option, ya, tidak punya pilihan lain selain mengikuti rel yang sudah disediakan itu. Kalau relnya sampai ke Surabaya, berarti ya kereta itu akan menuju ke Surabaya. Kalau relnya itu mengarah ke Bandung atau ke Tasik, ketemulah Pak Joni di Tasik sana, betul ya? Nah, kenapa? Karena arah relnya. Orang yang hidup di atas rel kehendak Tuhan, hidup di jalan Tuhan, dia mengikuti arahan Tuhan. Ya, bukan kemauannya sendiri. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini kita akan belajar tentang jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu seperti apa sih? Nah, Allah Bapak bilang begini, saudara. Kasih adalah pemberi energi, ya. Jadi kasih, hidup di dalam kasih, itu membuat Anda menjadi excited, ya. Punya kekuatan. Karena kasih itu adalah pemberi energi. Nah, mereka yang bergerak di dalam kasih, bergerak di dalam energi. Dan energi selalu dapat diubah ke dalam bentuk yang lain, bukan? Nah, dalam sekolah dulu kita akan belajar ya. Energi itu bisa diubah untuk sesuatu. Orang yang hidup di dalam kasih, ternyata dia hidup di dalam energi itu, bergerak di dalam energi itu. Jadi nggak ada istilah nggak bisa, nggak ada istilah nggak mampu, nggak ada istilah mana mungkin. Segala sesuatu jadi mungkin, jadi bisa karena alasan cuma satu.
Anda punya kekuatannya, Anda punya energinya. Bagaimana supaya Anda memiliki energi itu? Hiduplah di dalam kasih. Kenapa kita harus hidup di dalam kasih? Karena Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang menyelamatkan kita, bahkan Tuhan yang kita ikuti, God is love. Betul? Allah adalah kasih. Hidup di dalam Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, itu artinya Anda hidup di dalam kasih. Nangkep? Ya. Kenapa? Kasih itu dia sendiri. Sumber kasih itu nggak ada yang lain. Iblis modalnya cuma satu. Merusak dengan apa? Kebencian, betul? Ditanamkan kebencian dalam diri kita. Sehingga unsur kasih itu hilang. Nah, kalau Anda ikut Tuhan, hidup di dalam Tuhan, Anda harus hidup di dalam kasih. Kenapa? Allah adalah kasih. Di dalam dia itu cuma ada satu. Love. Kasih. Amin. Nah, kita tahu ya. Oleh karena kasih. Ya. Kasih menyebabkan surga diciptakan. Ya. Oh, kalau bukan kasih. Ya. Lautan kan kering. Ya. Semua ada. Kenapa Allah menciptakan ini, menciptakan itu, dan sebagainya? Dasarnya cuma satu. Karena kasih. Ya, karena kasih. Nah, Bapak sumber kasih itu berkata begini. Aku, ya, memerintahkan anakku, maksudnya memerintahkan Tuhan Yesus, untuk menciptakan surga. Dan ia mengerjakannya karena ia mengasihi aku. Dan mengerjakan yang terbaik bagiku. Saudara, ini merupakan satu hubungan yang luar biasa antara bapak dan anak. Ketika bapak bilang sama anaknya, nak, buat surga, buat bumi. Jadi yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya itu siapa? Bukan bapak. Yang menciptakan adalah Tuhan Yesus. Yohanes 1:3. Segala sesuatu dijadikan oleh Yesus dan tanpa Yesus tidak ada segala sesuatu pun yang terjadi. Kenapa Yesus menciptakan langit, bumi, dan segala isinya? Itu bukan karena kemauannya Yesus. Bukan kemauan daripada si anak. Si anak itu mendengar instruksi daripada bapaknya ketika ada signalnya. Bapaknya bilang, nak, ciptakan segala sesuatu. Ketika Allah mendelegasikan penciptaan itu kepada si anak mulai mencipta segala sesuatu. Ya. Nah, ketika anak itu menciptakan segala sesuatu, memang saudara, waktu dia menciptakan pasti dia menginginkan sesuatu itu terjadi, bukan? Lalu dia melihat, oh ini kreativitasnya Tuhan Yesus itu, lalu dilihat, oh jadi ini, jadi itu, dan sebagainya. Tapi itu bukan motivasinya. Kalau kita melihat dasar daripada kenapa dia menciptakan segala sesuatu, dia menciptakan karena disuruh sama bapaknya, betul? Jadi Yesus sedang melaksanakan tugas dari bapaknya. Jadi penciptaan itu bukan sekedar ide kreasi daripada Yesus itu. Tapi menciptakan itu adalah bentuk bahwa si anak mau nurut sama bapaknya. Nah, nurut sama bapaknya ini artinya si anak bisa dikatakan sebagai pribadi yang sedang mengasihi bapaknya itu. Alkitab bilang ya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu nuruti segala perintahku. Nah, jadi sebenarnya bagaimana Anda terdeteksi bahwa Anda orang yang sedang mengasihi Tuhan atau tidak? Gampang. Anda sedang melakukan kehendak siapa? Ketika engkau sedang melakukan kehendak Allah di dalam hidup Anda bisa dikatakan sebagai orang yang mengasihi Dia. Kenapa? Anda sedang nurut sama Dia. Amin. Nah, kalau Anda berkreatif sendiri,
lalu kreasi Anda ini Anda bawa kepada Tuhan, minta diberkati Tuhan, ini dan itu dan sebagainya, itu tandanya Anda sedang menuntut Tuhan. Betul ya? Nurut sama nuntut itu bedanya apa? Nurut sama nuntut itu bedanya apa? Bedanya cuma R sama T, betul? Nurut sama nuntut itu bedanya cuma R dan T. Tapi saudara, artinya sangat-sangat berbeda. Ketika Anda pakai R, nurut, artinya engkau sedang hidup di dalam kasih. Ketika engkau sedang pakai T, nuntut Tuhan, Anda artinya sedang ada di dalam egosentrismu, betul ya? Mau enak sendiri, betul? Nah, pokoknya Tuhan harus kabulkan doa saya. Pokoknya Tuhan harus berkati toko saya. Pokoknya Tuhan harus berkati pelayanan saya. Pokoknya. Nah, kalau udah pokoknya itu, you know, pasti sebentar lagi apa? Kalau sudah ada pokoknya, ada bunganya. Pokoknya udah ngotot seperti itu. Nah, coba saudara. Kalau Anda mulai, ya, Anda bisa melihat dirimu sedang ngotot sama Tuhan. Itu sebenarnya tuntutan. Tapi penyerahanmu kepada Tuhan semakin besar, itu namanya Anda hidup di dalam kasih, Anda sedang nurut sama Tuhan. Enak nurut atau enak nuntut? Halo? Enak nurut atau enak nuntut? Jujur, Pak Joni, enak nurut atau nuntut? Ya enak nuntut lah Pak. Itu. Kalau nuntut itu kalau dikabulkan kan sewenengnya luar biasa, betul? Nah kalau Anda nurut yang senang siapa? Bukan Anda. Yang senang Tuhan, amin. Jadi orang yang nuntut itu goalnya, ujung-ujungnya yang senang adalah diri sendiri. Tuntutannya dikabulkan. Tapi kalau nurut, nah yang senang siapa? Yang senang Tuhan. Yang senang Bapa. Yang senang Roh Kudus. Amin. Nah, Anda mau menyenangkan siapa? Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Nah, kalau Anda nuntut terus, lagu itu cuman omong kosong. Betul ya? Katanya hanya itu kerinduanku. Kerinduan Anda apa? Membuat Bapak senang. Membuat Bapak tersenyum. Amin. Itu suatu kerinduan yang mulia. Yuk bangun hidup kita. Hanya satu tujuan kita. Bagaimana saya bisa menyukakan hatinya Tuhan. Amin. Nah, saudara, ini pelajaran dasarnya ya. Nah, sekarang kita perhatikan lagi. Karena kasihnya yang besar kepadaku, Ia menciptakan dunia juga. Ia tahu juga bahwa ia akhirnya akan disembelih sebagai persembahan yang berkenan kepadaku. Namun ia menciptakan dunia juga karena kasihnya yang besar kepadaku. Nah, saudara, risiko atau dampak daripada ikut maunya Bapak ini luar biasa, saudara. Ya, jadi dia melakukannya semuanya untuk dia. Ya, ia melakukan semua keinginanku, kata Bapak, dengan ketaatan dan penuh kasih. Nah, kekuatannya dari mana? Kasih adalah energi yang mendorong seseorang untuk melakukan perkara-perkara besar untuk menyenangkan orang yang dikasihinya. Kasihlah yang mendorong kuasa ilahi mengalir kemana, ke arah di mana ia diperlukan. Amin. Yuk kita lihat beberapa dasar ayat dulu ya, sebelum nanti saya jelaskan lebih jauh lagi. Yohanes 1 ayat 10 dikatakan begini, Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui Dia. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Jadi dunia menjadikan siapa? Yesus. Anda tahu ketika Yesus di muka bumi, dunia tidak mengenal. Kalau dunia itu mengenalnya, pasti dunia tidak akan menyalibkannya. Nah, saudara,
ketika si anak ini nurut sama bapaknya, konsekuensinya sangat tinggi. Ya, apalagi ketika plan untuk menciptakan manusia. Ya, terjadi musyawarah atau mufakat di surga. Dalam Kejadian 1 ayat 26-27, ketika Allah mau menciptakan manusia itu, mereka meeting. Ya. Nah, seperti malam hari ini kita ada di dalam Zoom meeting. Ya, tapi dalam acara online discipleship. Ya. Tapi di alam roh waktu itu, Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus ngumpul bareng. Marilah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Nah, Anda tahu kenapa Allah membuat manusia? Manusia sama iblis sama Lucifer duluan mana? Duluan Lucifer. Ya, duluan Lucifer. Nah, ketika Lucifer jatuh dalam dosa, dulu dia kan malaikat. Ketika jatuh dalam dosa berubah sifatnya dan berubah bentuknya. Sehingga namanya bukan malaikat lagi. Lucifer sekarang menjadi iblis atau setan. Ya, jadi iblis setan itu menunjukkan sifat jahat. Gitu. Kalau malaikat itu menunjukkan sifat mulia. Amin. Nangkep ya? Jadi kalau ada orang jahat, kita selalu berpikir, orang kok kayak setan tuh ya. Ya, tapi kalau kita melihat ada orang yang baik, suka memberi dan sebagainya, orang kok kayak malaikat, gitu ya. Nah, jadi malaikat dan setan itu perbedaan, ya. Tapi mereka sama-sama sebenarnya makhluk roh, ya, karena sifatnya mulai berubah. Nah, ketika ada satu makhluk yang berubah karakternya itu, sifatnya itu, bentuknya itu, menjadi jahat itu, Allah yang maha kasih itu dengan bijaksana akhirnya bermufakat. Yuk, kita bikin manusia yang menurut rupa dan gambar kita. Nanti manusia itu akan kita taruh di bumi supaya ketemu dengan si iblis. Untuk apa manusia itu supaya ketemu dengan iblis? Pasti ada tujuannya. Tujuannya apa? Supaya harapannya Allah adalah manusia nanti ketika ketemu dengan iblis yang ada di muka bumi akan bisa mengubah atau mempengaruhi iblis supaya iblisnya bertobat. Jadi pemikiran tentang iblis bertobat itu selalu nggak ada di dalam otaknya manusia. Pokoknya iblis itu karena sudah jahat, iblis itu harus dibuang dan dibunuh, dilenyapkan dan sebagainya. Betul? Itu selalu ada dalam benak kita. Tapi Allah yang maha kasih berpikirnya berbeda dengan kita, bukan? Kasih itu mengampuni. Kasih itu memberikan ruang untuk mereka boleh bertobat. Amin. Apa bedanya Anda dengan iblis? Sebenarnya sama-sama. Sama-sama apa? Sama-sama jatuh, betul? Manusia pernah jatuh, iblis juga pernah jatuh. Manusia diberi kesempatan enggak? Diberi kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan, betul? Nah, makhluk yang satu ini, yang namanya iblis setan ini, atau Lucifer itu, diberi kesempatan enggak? Harusnya diberi kesempatan juga, betul? Semua harusnya mendapatkan hak dan kesempatan yang sama untuk bisa bertobat. Harusnya, betul? Harusnya kan begitu. Ya. Nah, Bapak Saudara, ketika Allah bikin manusia itu harapannya apa? Manusia nanti bisa ketemu dengan setan, lalu bisa mempengaruhi setan ini supaya berbalik, bertobat kalau bisa, betul ya? Nah, itu tergantung kembali kepada setannya, mau bertobat atau tidak. Tapi harus diberi kesempatan, diberi aksesnya. Nah, manusialah, saudara. Nah, ketika dirundingkan seperti itu, lalu muncullah perdebatan sebelum manusianya ini diciptakan. Perdebatannya apa, saudara? Nah, memang tidak ada tertulis dalam Alkitab. Tapi ada beberapa petunjuk dari Alkitab yang paling tidak bisa memberikan gambaran, sehingga saya bisa memberikan penjelasan seperti ini. Ya, nah,
Gini, jadi ketika manusia itu mau ditaruh di bumi, lalu mungkin ada pertimbangannya. Nanti kalau manusia menang, berarti harapan kita akan berhasil ya. Bisa mempertobatkan si makhluk itu. Tapi kalau sebaliknya gimana? Kalau manusianya kalah gimana? Pasti dong. Ya. Nah, kalau Allah pasti menang, betul? Tapi kalau manusia itu belum ada jaminan, belum ada garansinya. Menang atau tidak, belum pernah dites di situ itu. Nah, Anda tahu hasilnya kan? Ketika manusia itu ditaruh di Taman Eden, ketemu dengan si iblis, ternyata manusianya malah yang dipengaruhi, bukan mempengaruhi. Dan itu sudah terpikirkan di dalam pikiran Bapak, Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang maha bijaksana itu. Sehingga Bapak ngomong begini, ya ketika meeting itu dibilang, nanti kalau sampai manusia itu gagal gimana? Ya harus ada yang menebusnya. Siapa yang menebusnya? Lalu Bapak tunjuk si anak. Kamu yang akan menebusnya. Jadi alasan kenapa Bapak itu menyuruh anak itu turun ke bumi, mati di kayu salib itu sebenarnya sudah plan. Jauh dari dulu. Bahwa anak itu telah ditetapkan untuk menjadi penebus. Betul? Nah, segala sesuatu yang ada di alam materi, itu sudah terjadi di alam roh. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, ya, itu hanya membuktikan bahwa pelaksanaannya, ya, deklarasinya terjadi di situ. Tapi darah siapa yang menjadi jaminan untuk menyelamatkan manusia? Hari ini kalau Anda berdosa, minta ampun, Anda disucikan dengan darah Yesus. Amin. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Amin. Nah, darah yang mana? Bukan darah yang di kayu salib. Karena ketika Yesus bangkit, dia nggak mampir ke kayu salib. Dia langsung pergi ke Bapaknya membawa tawanan dan darahnya. Darah yang mana yang dibawa oleh Tuhan Yesus? Yang ada sampai hari ini di tahta Allah Bapa. Yang bisa kita klaim sampai saat ini sebagai sarana penebusan. Betul? Bahkan menjadi jaminan Kolose 1 ayat yang 13, ya, bahwa oleh darah Yesus semua makhluk akan diperdamaikan di situ itu. Pertanyaannya, darah yang mana? Saudara, ada darah di alam roh. Kapan itu terjadinya? Nah, kita bisa melihat dalam Wahyu pasal 13 ayat yang ke-8, ya. Semua orang yang tinggal di bumi, ya, akan menyembahnya. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Nah, di sini ada kata telah disembelih. Ya, kalau terjemahan TB-nya di sini Anda membacanya, Anda bisa berpikir dia disembelih ketika mati di kayu salib. Ya. Tapi kalau Anda melihat, ya, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan all who dwell on the earth, ya, will worship him whose name have not been written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world, ya. Nah, di sini ternyata Yesus itu, anak domba itu telah disembelih, ya, sebelum atau sejak dunia dijadikan. Nah, kapan itu? Di masa lalu. Jadi sebelum Yesus turun ke bumi, Yesus itu sudah disembelih, saudara, di alam roh oleh Bapaknya sebagai garansi, jaminan nanti kalau sampai makhluk-makhluk atau manusia itu kalah menghadapi Lucifer itu untuk menebusnya.
Jadi ada darah di alam roh. Disembelih sebelum atau sejak dunia dijadikan itu. Ya. Nah, jadi darahnya sudah ada di sana. Kenapa Yesus mati di kayu salib? Itu proklamnya. Untuk penyataannya, aku tebus semuanya itu. Tapi bukan darah yang di kayu salib yang menyelamatkannya. Tapi darah yang ada di alam roh menjadi jaminan itu. Ya, Kolose 1, 15-16, baca ayat ini. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, ya, kata surga di sini dipakai kata heavenly places, yaitu tempat-tempat di alam roh, dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Amin. Jadi Dia yang menciptakan segala sesuatu, baik yang ada di alam roh maupun yang ada di alam materi. Nah, Bapak Saudara, ternyata kuasa ilahi atau kuasa Allah adalah suatu hal lain dari kerajaan surga. Jadi kerajaan surga itu adalah tempatnya, areanya, ya. Nah, kuasa ilahi itu beda. Kuasa yang diatur oleh kasih mengerjakan sesuatu yang indah dan bermanfaat. Sebaliknya, kuasa yang diatur oleh kebencian akan merusak dan mencelakakan. Ya, jadi di alam roh itu sekarang ada dua power, ada dua kuasa yang mengendalikannya, yaitu Allah dan si iblis. Allah yang sumber kasih, dia mengerjakan sesuatu yang indah dan bermanfaat. Karena apa? Semua diatur oleh kasih, ya. Nah, yang dari si iblis, semua diatur oleh kebencian. Dan itu mengakibatkan kerusakan dan mencelakakan banyak orang. Bapak katakan, kasihku selalu kreatif dan menciptakan hal-hal yang indah dan hal-hal yang ajaib. Namun, cinta akan uang adalah sesuatu yang jahat. Cinta macam begini menghasilkan kebencian. Cinta macam begini menghasilkan ketakutan. Cinta macam begini menghasilkan penderitaan. Cinta macam begini menghasilkan kegelisahan. Cinta macam begini menghasilkan pelacuran dan pencurian. Nah, saudara, cinta apa? Cinta uang. Cinta uang. Nah, tetapi kasih dari Allah mengakibatkan perbuatan baik kepada orang lain dan kepadaku, kata Bapak. Di mana ada kasih Allah, selalu ada uang tersedia untuk segala keperluan. Sebaliknya, di mana ada cinta uang, di situ akan terjadi penipuan, akan terjadi korupsi, akan terjadi perampokan, dan akan terjadi pembunuhan. Nah, sudah saya tertarik dengan kalimat ini. Di mana ada kasih Allah, selalu ada uang tersedia untuk segala keperluan. Siapa di sini yang lagi ngalami namanya kefefet? Nah, kefefet. Aduh, itu mau beli ini, nggak ada duit, ya. Nang aduh hepeng, gitu ya. Nah, gitu. Kalau punya duit kan enak, gitu ya. Kalau nggak punya duit bagaimana ini dan sebagainya. Ketika engkau sedang mengalami kekurangan, nggak punya duit, ya, apa yang hilang, saudara? Apa yang hilang? Damai sejahteramu, betul? Sukacitamu. Amin. Nah, Anda menjadi orang yang berubah drastis. Ketika kondisinya Anda sedang nggak punya duit. Tapi kalau Anda punya duit, nanti berubah lagi ya. Senyum dan bermuka gembira. Angkat tangan, pujilah Dia. Wow, mukanya kayak bulan
nama. Amin. Ketika nggak punya duit, berubah dari bulat sekarang jadi lonjong kayak pepaya Bangkok. Amin. Nah, amin lagi. Nah, saudara, yalah, sebenarnya yalah, keadaan bisa nggak mengubah hidup Anda. Baik Anda sedang punya duit atau tidak punya duit, engkau tetap punya pengharapan, engkau tetap punya sukacita, engkau tetap punya gairah, engkau tetap punya kekuatan di dalam Tuhan. Kuncinya cuma satu. Di mana ada kasih Allah, selalu ada uang tersedia untuk segala keperluan. Apapun keadaanmu, jangan pernah berubah kasihmu kepada Tuhan. Banyak orang kadang-kadang ketika dia sedang diberkati, aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap. Udah ya, wah. Kenapa? Sedang diberkati. Tapi kalau sedang tidak diberkati, alias sedang kena penyakit tongpes atau kanker, kantong kering, lalu mulai datang kepada Tuhan bukan dengan kasih, tapi dengan tuntutan. Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa begitu? Emang salah saya apa? Siapa yang pernah doanya begitu? Walaupun kau sedang menghadap Tuhan, hatimu sedang tidak penuh dengan kasih. Karena diwarnai dengan tuntutan. Ketika engkau menuntut Tuhan, engkau keluar dari kasih. Ketika engkau nurut sama Tuhan, kasihmu melimpah dengan Tuhan. Amin. Ku bawa kurban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur. Apa? Sebab Tuhan baik. Oh. Boleh 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 nggak apa-apa. Yang penting hatiku limpah dengan syukur. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Ketika engkau tetap melihat Tuhan itu baik dalam keadaan apapun juga, itu artinya kasihmu terhadap Allah tidak pernah berubah. Amin. Di mana ada kasih Allah, selalu ada uang tersedia untuk segala keperluan. Ini kabar baik bagi yang sedang mengalami krisis. Coba lihat, kenapa engkau uring-uringan ketika Anda kekurangan? Mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Aku dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku dijamin oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur, betul? Bukan kita memungkiri keadaan kita. Tapi kita tetap mempercayai Tuhan tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Amin. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, dia tetap sama. Dia memberkati, memelihara Abraham. Dia juga memelihara saya hari ini. Sampai hari ini. Itu tandanya Pak. Pokoknya jangan Anda tidak mengasihi itu, mengasihi Tuhan. Amin. Nah, saudara, Bapak katakan begini. Ya, ini bahayanya cinta uang, saudara. Ya, cinta duit. Ya, orang kalau udah cinta duit, dia nggak cinta Tuhan. Ya, karena Tuhannya mulai berubah. Tuhannya siapa? Duit. Tuhannya uang. Uang itu adalah hamba yang baik, tapi menjadi tuan yang jahat. Ketika engkau jadikan uang itu sebagai tuanmu, engkau akan dituntun oleh uang itu, lalu banyak hal yang akan jahat yang akan Anda lakukan.
Tapi kalau uang itu, saudara, Anda jadikan hamba, uang itu bisa dipakai fasilitas juga, sarana prasarana untuk apa? Untuk pelayanan juga, amin. Nah, saudara, sekarang lihat, saudara, Anda sedang cinta Tuhan atau cinta uang? Ya, 1 Timotius, ya. Oke. 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Dari iman. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ya, bedakan saudara, punya uang sama cinta uang. Men, punya uang boleh nggak? Boleh. Cinta uang ya nggak boleh. Cintamu hanya satu, untuk Tuhan, bukan untuk uang. Nah, orang kalau sudah cinta uang, dia akan kejar ya uang itu dengan berbagai macam cara. Dia akan kumpulkan uang itu dan uang itu akan menjadi segala-galanya dalam kehidupannya. Mutumu harus berubah. Kalau orang dunia bilang uang adalah segala-galanya, punya uang bisa melakukan banyak hal. Sebagai orang percaya, Tuhan adalah segala-galanya. Amin. Dalam hidup kita. Uang hanya sarana. Uang hanya sarana. Ya, Tuhan segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, ya, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang ya, selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Wah. Siapa yang menjadi segala-galanya? Duit atau Tuhan? Kalau di sini ya Tuhan, Pak. Nanti kalau di toko ya duit. Ya lagi ketemu Pak Gideon, lagi acara online discipleship, ditanya uang atau Tuhan? Ya Tuhan, Pak, segala-galanya. Ya nanti kalau lagi butuh ini dan itu ya duit, Pak. Ya. Nah, Anda harus tetap konsisten. Betul? Tuhan itu ada di dalam setiap saat, tiap waktu, ya, dalam keadaan apapun juga. Tuhan itu segala-galanya. Betul? Nah, kalau Anda punya utang, betul ya? Yang bisa melunasi duitmu atau Tuhanmu? Ingat Alkitab ya memberikan contoh. Ada janda seorang nabi yang punya hutang sampai anaknya mau disita buat jaminan. Dia datang kepada Elisa, gambaran sebagai Allah penolong. Tuanku, hambaku suamiku adalah seorang hamba Tuhan. Ketika dia mati, ya, kalau gajah mati meninggalkan gading, suamiku mati meninggalkan hutang. Iya, ditinggal mati, ditinggalin utang pula. Ya. Utangnya segunung, mencekik leher. Lalu ketika Elisa mendengar berita itu, Elisa bertindak. Apa yang ada padamu? Yang masih tersisa di dalam rumahmu? Oh, tinggal setetes minyak dalam buli-buli itu. Pinjam tempayan dari tetangga-tetanggamu semuanya. Bawa masuk ke dalam rumahmu. Lalu kunci pintunya. Lalu tuangkan minyak yang setetes itu. Apa terjadi? Minyak setetes itu berubah menjadi aliran minyak yang luar biasa. Sampai berhenti, ya, mengalir berhenti setelah tempayannya habis. Ketika minyaknya dijual, utangnya lunas dan masih ada sisanya buat hidup, saudara.
Way out-nya siapa? Solusinya siapa? Bukan duit. Duit bisa meninggalkan Anda. Duit bisa nggak ada dalam diri Anda. Tapi Tuhan selalu ada bersama dengan Anda, betul? Tuhan bisa lakukan banyak hal. Tuhan Yesus pernah juga kepepet, saudara. Ditagih pajak, saudara. Harus bayar bea. Tanya sama Yudas, bendaharanya. Ada duit? Gak ada. Waduh, gimana ini? Lalu Yesus bilang sama muridnya, mancing. Nanti ikan pertama buka mulutnya. Ada koin, 2 koin. Ya, 1 koin untuk aku, 1 koin untuk kalian bayar pajak, saudara. Terjadi banyak mujizat seperti itu. Betul? Ketika pesta perkawinan Kana, kehabisan anggur, yang menyelesaikannya bukan duit. Kadang-kadang duit nggak bisa karena kondisinya kepepet seperti itu. Mendadak seperti itu. Saya yakin ya pemilik pesta itu punya duit, tapi cari anggur dari mana? Untung ada Yesus, betul? Untung ada Tuhan. Maria datang pada Yesus, nah mereka kehabisan anggur. Yesus bikin mujizat. Air diubah jadi anggur, betul? Punya Tuhan, punya segalanya. Punya duit, belum tentu Anda ketemu Tuhan. Amin. Tapi kalau Anda punya Tuhan, Anda bisa menyelesaikan semua masalahnya. Jadikan uang, taruh uang itu di kakimu. Dan Tuhan di hatimu, betul? Jangan kebalik. Jangan taruh duit di hatimu, lalu Tuhan di kakimu. Posisikan Tuhan dengan tepat. Prioritaskan Tuhan dalam hidupmu. Nah, di sini saudara, kenapa orang nggak bisa melakukan seperti ini? Karena cinta duit, cinta uang. Dengan memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, nah, pertanyaannya begini, mengapa orang lebih mencintai uang daripada aku? Kata bapak nih ya, dia tanya, ngapain orang lebih mencintai duit daripada Allah? Jawabannya, karena cinta akan uang datang dari ketakutan. Cinta akan uang datang dari kekurangan secara materi. Ya, cinta akan uang datang dari ketakutan dan kekurangan secara materi. Siapa di sini sedang takut dan khawatir tentang materi? Aduh, besok makan apa ya? Aduh, gimana ya anak saya sekolah, bayaran sekolah ini? Ada yang sedang berpikir seperti itu? Gimana nih bayar cicilan mobil? Gimana nih bayar cicilan rumah? Banyak ya kekhawatiran. Nah, ketika Anda khawatir, Anda takut kurang secara materi dan sebagainya. Nah, cintamu berubah. Bukan cinta Tuhan, Anda mulai cinta duit. Anda sedang mengejar duit, bukan sedang mengejar Tuhan. Jam ibadahmu mulai Anda kurangin. Biasanya seminggu 3 kali, sekarang tinggal 2 kali. Kalau ditanya, ya lagi repot, lagi sibuk, ngapain? Cari duit. Ya cari duit. Nah, sekarang kita lihat saudara. Mereka yang memahami kasihku akan meninggalkan cinta uang mereka dan memperoleh kasihku. Karena kasihku tidak hanya perkara uang saja, tetapi mengandung lebih banyak hal lagi. Ingat, ketika engkau melihat dalam penglihatan, menerima uang dolar, jatuhnya dari keranjang sampah dari surga, uang menduduki tingkat paling rendah di surga. Ia hanya sampah di surga. Ya, nah saudara, jadi dulu pernah ya,
senior kita Pak Andreas itu mendapatkan satu uh, vision dari Tuhan lah gitu ya. Bagaimana dia melihat dolar-dolar itu jatuh, you know. Nah, saya tahu persis waktu itu memang kebutuhan-kebutuhan untuk pelayanan kita juga sedang banyak sekali, ya. Dan memang ya untuk pengeluaran ini dan itu tuh cukup tinggi, apa yang harus kita bayar dan sebagainya, ya. Kita harus bayar sekretariat, kita harus bayar pelayanan sana sini dan sebagainya. Tapi saudara luar biasa. Dan waktu itu adalah masa orang-orang juga mulai berteriak karena apa? Bisnis rasanya lesu dan semuanya. Tapi saudara, Tuhan itu menunjukkan. Sampai satu kali Anda ingat ya, waktu Pak Andreas seminar itu dia tunjukkan rekening korannya, ya tabungannya itu. Itu lucu-lucu ya. Jadi memang Pak Andreas itu memang sebagai saluran yang luar biasa. Ketika Tuhan memberkati sampai ratusan juta dan sebagainya, akhir bulan tinggal 20-30 juta lagi. Kemana yang lainnya itu? Banyak sudah. Yang perlu dibantu ini, itu, dan sebagainya. Ya, nah, habis itu, numpuk lagi sudah. Terus lagi ya. Nah, terus kurang lagi, dan sebagainya. Itu dua siklusnya luar biasa, begitu lancar, dan semua kebutuhan kita dalam pelayanan itu tercover semuanya. Dan itu kebutuhannya bukan kecil-kecil, besar-besar, ya, ratusan juta tiap bulan. Tapi semua tercover dengan luar biasa. Kenapa? Kuncinya cuma satu, mengasihi Tuhan, nggak takut, nggak khawatir tentang duit. Amin. Nah, jadilah orang yang mencintai Tuhan lebih daripada cinta uang. Amin. Mereka yang mencintai aku lebih dari uang akan menyadari bahwa aku memberi mereka lebih lagi berupa kuasa, berupa kekuatan, berupa kebenaran, dan kemuliaan berlimpah-limpah. Milikilah pandangan seperti ini, maka uang bukan masalah lagi bagi semua orang. Jadi sedang punya masalah dengan duit. Milikilah pandangan yang baru. Ya. Dengan Anda mulai terus konsisten mencintai Tuhan lebih daripada duit. Anda bukan sekedar dapat duit, tapi Anda mendapat otoritasnya, mendapat powernya, mendapat kuasanya, mendapat kekuatannya, mendapat kebenarannya, mendapat kemuliaannya yang melimpah-limpah. Ketika kuasa, kekuatan, kebenaran, kemuliaan yang melimpah-limpah itu Anda miliki, semua yang Anda ucapkan akan jadi duit. Semua yang Anda pegang akan jadi duit. Amin. Kalau nggak ada powernya, Anda ngomong nggak akan jadi. Amin. Ingat, omonganmu itu punya kuasa untuk mencipta segala sesuatu. Kenapa omonganku ketika aku ngomong sama tokoku laris, kok tokonya nggak laris? Berarti Anda sedang no power. Nggak ada kuasa. Betul? Kenapa semua kerjaan yang aku kerjain kok gagal semuanya? Nah, Anda nggak punya kekuatan untuk melakukannya. Kenapa saya nggak ngerti? Anda nggak tahu kebenarannya, amin? Memiliki kuasa, memiliki kekuatan, memiliki kebenaran, Tuhan akan bawa Anda dalam kemuliaan sampai Anda mengalami namanya kelimpahan. Jadi kelimpahan yang diberikan oleh Allah itu pertama-tama bukan langsung fisiknya, bukan langsung materinya. Kita kadang-kadang berpikir kalau Tuhan berkati itu langsung duit jatuh dari langit gitu ya, bluk gitu, jatuh ke Tasik, bluk gitu ya. Dekat rel kereta, bluk gitu ya. Ya, langsung jatuh ke Cibubur, bluk gitu ya. Wah, gitu ya. Langsung jatuh ke mana itu? Ngantru, Trenggalek, bluk gitu. Mending ngantru. Kadang-kadang konsep kita berpikir cara Tuhan berkati itu kan gitu ya. Langit terbuka, lalu karung-karung jatuh semuanya kan gitu ya. Enggak, saudara.
Kadang-kadang kita berpikir juga sedikit licik. Tuhan kalau Engkau berkati nanti pasti akan ada orang yang datang ke sini. Bawa amplop buat saya, amplopnya gitu ya. Memang bisa Tuhan lakukan hal seperti itu, tapi jangan ada konsep sendiri. Originalnya begini, kalau Tuhan memberkati Anda, Dia berikan dulu kuasanya, Dia berikan dulu kekuatannya, Dia berikan dulu kebenarannya, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, amin. Kebenarannya apa? Aku orang yang diberkati, amin. Aku bukan orang miskin. Aku bukan orang yang bangkrut. Nah, itu kebenarannya. Berbalik dengan apa yang Anda sedang alami, betul? Lalu Anda bisa bilang, siapa bilang saya kiri? Omong kosong. Saya adalah anak Allah. Apa yang Bapak punya adalah anak punya. Saya begitu kaya di dalam Tuhan. Amin. Kebenarannya Anda dapat. Mentalmu akan bangkit sebagai orang kaya. Mau beli? Beli aja. Duitnya, bentar lagi datang. Tapi kalau orang miskin mau beli, aduh, duitnya mana? Jadi beli nggak? Nggak jadi. Kenapa? Jawabannya langsung, duitnya mana? Gitu. Ngomong dulu, gitu. Beli saja, duitnya apa? Sebentar lagi datang. Ya kan? Nah, kadang-kadang pinjam tangan, gitu. Anda lagi pengen gini, lagi pengen itu, tahu-tahu ada tempat, lalu dikirim, gitu. Lah, yang beliin orang lain. Bisa terjadi seperti itu, ya. Jadi 3 hal ini harus kita lihat dulu, ya. Tuhan akan memberi kuasa, kekuatan, kebenaran, sampai engkau ngalami hidup kelimpahan itu. Betul? Nah, ada kuasa, saudara. Luar biasa. Nanti Anda lihat, kuasa itu ada di dalam mulut Anda. Anda ngomong jadi duit, amin. Anda ngomong jadi berhasil. Mulai belajar bernubuat untuk diri Anda sendiri. Jangan kutukin dirimu sendiri dengan melihat fakta keadaanmu. Ya, aku lagi kurang, aku miskin, aku nggak punya, gitu ya. Siapa yang sering ngomong begitu? Siapa yang sering ngomong itu? PR nanti baca sendiri, nggak ada di sini, ya. Yakobus 3 ayat 2. Kita sering salah dalam banyak hal. Orang yang nggak salah ngomong, dia adalah orang yang sempurna, yang bisa mengendalikan seluruh tubuhnya, amin. Jangan salah ngomong. Tapi kan benar Pak, saya lagi gak punya duit. Tapi engkau kan punya Tuhan, amin. Kalau Anda ngeyel, saya tetap ngeyel. Ya, apapun bentuk alasanmu, gitu, saya akan bawa Anda kepada kebenaran itu. Kebenarannya engkau punya Tuhan. Tuhan yang bisa menciptakan segala sesuatu. Dan dia menaruh kuasa itu ada di dalam mulutmu. Berhenti ngutukin diri sendiri. Berhenti mengutukin tokomu. Berhenti mengutuki pelayananmu. Bernubuat. I bless you. Aku berkati tokoku. Aku berkati pelayananku. Dalam nama Tuhan Yesus. Kuasamu, perkataanmu mengandung kuasa. Amin. Ingat sudah waktu saya mengajar satu orang, waktu itu saya masih diundang di satu perusahaan. Dia kontraktor. Tiap Sabtu, 2 Sabtu sekali, dia minta saya untuk datang pagi sebelum mereka kerja, ya dari jam 8 sampai jam setengah 10. Nah, ketika berapa kali saya khotbah di situ, dia bawa temennya yang sedang bangkrut. Ya, nah temennya itu saudara ya, main garment ya di Tanah Abang. Dia punya toko 2 kios. Anda tahu di Tanah Abang itu kan hanya untuk display saja ya, gudangnya yang banyak di sana. Nah,
Di situ dia hanya punya 2 karyawan yang nunggu sama dia. Dari pagi sampai sore, 1 orang pun nggak pernah ada yang masuk ke toko itu. Sampai akhirnya dia curhat, sharing sama orang yang mengundang saya itu. Ya, lalu setelah itu dibilang nanti Sabtu datang. Nah, ketika orang itu datang, orang yang mengundang saya kasih tahu saya tentang kondisi orang itu, akhirnya tema khotbah saya ubah tentang pengakuan iman. Apa yang saya ajarkan dalam pengakuan iman itu dipraktekkan betul sama orang itu. Dia tidak melihat apa yang kelihatan, tapi melihat apa yang tidak kelihatan. Wah, temanya gitu ya. Dia mulai membayangkan tokonya rame. Dia sekali-kali buka laci, tutup lagi, buka tangannya utik-utik kayak seolah-olah dia lagi ngitung duit gitu ya. Nah, itu dilakukan setiap hari berkali-kali segala macam itu. Ya. Ketika dia melakukan seperti itu, saudara, beban mental ada. Itu karyawannya yang cuma 2 orang itu ketika melihat bosnya lakukan gitu tuh senyum ya, ketawa kecil gitu ya. Ini bos sudah sutris nih. Nggak ada yang beli buka ini dan sebagainya. Itu kalau macam tuh. Apakah dia nggak tahu? Diketawain karyawannya. Tahu dia. Tapi dia tetap aja. Biarin lu ketawa. Nanti kamu akan lihat. Aku punya Tuhan yang besar. Yang telah berjanji. Ya. Nah, sampai akhirnya saudara, saya lama nggak ketemu dengan orang itu. Lalu yang sering undang saya kontraktor itu bikin ulang tahun istrinya di Hotel Mulia. Dia hanya buka 3 meja. Lalu dia telepon saya, Pak Gideon, bisa doa enggak buat ulang tahun istri saya di Hotel Mulia? Saya datang sudah. Jadi dia teman-teman dekatnya. Ya sekitar 30 orang lah. Ya 3 meja kan, 1 meja 10 orang. Nah, terus ya doa. Selesai makan. Terus di tengah makan itu, ini pengusaha yang undang saya itu bilang gini, Pak Gideon masih ingat dengan ini enggak? Siapa ya? Ya sering ketemu banyak orang, jadi saya agak lupa ya. Itu lupa yang suka datang berapa kali ibadah di kantor di Tanah Abang 2. Oh, yang main garmen ya? Oh iya ya. Terus saya salamin, gimana kabarnya? Puji Tuhan Pak. Nanti Pak, 6 bulan lagi mungkin rumah saya sudah jadi. Saya lagi bangun di rumah di PIK. Ya, nanti kalau sudah jadi, Pak, saya minta Bapak untuk memberkati rumah saya. Nah, saudara, terus ketika ya semua jadi, betul saya diundang. Jika saya diundang, sudah saya kaget, sudah. Itu rumah gede banget, ya, 4 kafling atau berapa jadi 1, saudara. Ya kurang lebih hampir 2000 meter gitu ya. Jadi gede banget itu di kalang rumah, di lingkungan orang elit dan sebagainya ya. Dan ketika ditunjukin kamar ini kamar itu, terus ada kamar di belakang gede gitu, bilang ini kamar pembantu Pak. Saya agak melongo tuh, wah kamar pembantu lebih gede daripada kamar saya. Waduh gitu. Nah rumahnya 3 lantai gitu ya, tanahnya luas gitu. Wah dan sebagainya. Lalu setelah selesai ya saya doain, urapin semua gitu. Lalu diajak saya makan. Ya makan di rumah di bawah di lantai. Lalu saya tanya, ini gimana nih ceritanya? Dulu kamu katanya mau bangkrut kok jadi begini. Oh iya Pak, saya praktekin Pak itu apa yang Bapak khotbahkan. Lalu dia mulai cerita pengalamannya. Ya, saya ngomong, siapa bilang toko saya sepi, omong kosong. Toko saya banyak pembelinya, tuh pembeli datang, makanya dia buka laci, dia lagi bayar. Seolah-olah dia membayangkan itu semuanya terjadi, saudara. Dan itu dilakukan, saudara. Secara profetik, itu hampir 3-4 bulan. Akhirnya betul-betul, tokonya jadi laris, saudara. Luar biasa. Sampai akhirnya ya keuntungan luar biasa, terus dia bisa beli tanah ini dan itu bangun itu dan sebagainya, dan sekarang maju luar biasa. Nah ini sedikit daripada kesaksian seperti itu.
Ini contoh saudara, orang yang memiliki kuasa, dia bisa mengubah fakta, mengubah keadaannya, betul? Hatinya nggak pahit dengan Tuhan. Dia tetap percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan mampu, Tuhan sanggup. Orang yang mulai curiga, komplain dengan Tuhan, itu menunjukkan kasihmu terhadap Tuhan mulai kurang. Tingkatkan kasihmu kepada Tuhan. Masuk di dalam jalannya Tuhan. Amin. Miliki pandangan seperti itu. Kekuatan itu akan terus mengalir dalam hidupmu. Dan engkau akan mengetahui kebenaran demi kebenaran. Amin. Nah, saudara, ini salah satu ya apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada senior kita dulu ya. Masih ingatkah engkau bahwa ketika aku berulang kali mengatakan bahwa engkau akan menjadi sangat kaya melebihi Salomo? Kalau saja kamu mengerti betapa besar kasihku kepadamu, sehingga aku dengan sangat sabar mengajarimu untuk mengerti kasihku dan memenuhi engkau dengan hikmatku. Engkau akan diangkat naik ke tingkat posisi dan otoritas, termasuk hal kekayaan dalam segala bentuknya jauh lebih banyak daripada kepunyaan Salomo. Nah, saudara, kalau kita ngomongin tentang Salomo, wah itu raja yang kaya raya luar biasa tuh. Sampai kekayaannya itu, wah, makan 1000 turunan nggak habis. Ya. Nah, apa yang dikatakan Alkitab tentang Salomo? Kita lihat ya. 1 Raja-Raja 4 ayat 34. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo. Dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Nah, saudara, Salomo begitu berhikmat. Sehingga banyak raja-raja yang datang untuk apa? Mendengarkan hikmatnya Salomo. Padahal Anda tahu, hikmatnya Salomo itu adalah hikmat di bawah kolong langit. Amin. Kita sebagai anak Allah, kita punya hikmat di atasnya langit. Nah, kalau cair hikmat itu, hikmat kolong langit aja jadi kayak Salomo, yang begitu luar biasa. Kalau hikmat yang diberikan oleh Allah adalah hikmat yang datang dari atas, bukan kolong langit, harusnya hasilnya lebih daripada Salomo, bukan? Nah, gara-gara dia punya hikmat seperti itu, semua raja-raja datang. Hanya pengen tahu, dengerin hikmatnya. Ikut seminar. Ikut seminar. Nah, saya rajin bikin seminar-seminar. Ya, terakhir kemarin bulan lalu, ya, saya seminar di Tenggalek, ya. Nah, ada hamba-hamba Tuhan yang kami kumpulkan, kami bikin seminar. Ya, untuk apa sih? Nah, mereka datang untuk mendengarkan. Apa yang Tuhan telah percayakan boleh kami sampaikan kepada mereka. Amin. Nah, saudara, memang kami tidak mengejar uang kayak Salomo sih. Semua orang yang hadir harus kasih kolektor ke saya. Itu enggak. Enggak seperti itu. Ya, tapi saya percaya. Ya, Tuhan tetap memelihara dalam kehidupan saya. Amin. Nah, 1 Raja-Raja, saudara ya. Lukas, ya. Ayat pasal 11. Ayat 31. Pada waktu penghakiman ratu dari selatan itu akan bangkit bersama-sama orang zaman ini dan ia akan menghakimi mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Siapa yang dimaksud? Sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo siapa? Anda dan saya. Amin. Halo? Anda lebih dari Salomo? Siapa yang percaya di sini? Lebih dari Salomo. Kenapa Anda lebih dari Salomo? Karena Anda anak Allah. Punya posisi anak Allah itu untungnya besar banget. Ya. Bapakmu siapa? Allah. Bapaknya Salomo siapa? Daud. Masih manusia. Amin. Nah, Anda punya bapak.
yang disebut Allah. Anda punya kapasitas yang jauh lebih beruntung daripada Salomo yang disebut paling beruntung itu. Nah, pengertian ini harus Anda camkan baik-baik. Siapa Anda? Ya tadi dikatakan, sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Terima kasih Tuhan. Saya diingatkan kembali dengan firman ini, bahwa saya lebih daripada Salomo. Amin. Walaupun Anda wong galek, Anda juga lebih dari Salomo. Amin. Nah. Anda orang lebih dari Salomo. Ya, Pak Simon, Anda lebih dari Salomo. Amin. Bangkit mentalnya. Ya. Jangan merasa menjadi orang lemah terus. Bangkit. Anda beri kekuatan yang baru. Allah berikan hikmat yang lebih daripada Salomo. Nah, itu perhatikan. Saya kadang-kadang juga heran. Ada direktur pemilik perusahaan besar, saudara. Habis persekutuan doa, dia lagi meeting sama kliennya. Lalu pengurus persekutuan bilang, Pak Pendeta, kalau ada waktu, bos pengen ketemu, ada beberapa hal yang mau ditanyakan. Saya pikir pertanyaan rohani gitu ya. Ketika masuk ke ruangan dia, pertanyaannya adalah tentang bisnis. Wah, saya dengar dia ngomong aja saya sebenarnya nggak ngerti. Menangkap saudara. Ketika dia ngomong pakai bahasa bisnisnya kalau macam gitu, saya nggak ngerti sama sekali. Kenapa? Memang itu bukan bidang saya. Kalau dia tanya ayat Alkitab, segala macam gitu, saya unjukin nih dari Kejadian sampai Wahyu. Gitu. Nah, butuh ayat apa gitu, untuk apa, segala macam itu tak kasih nih. Gitu. Tapi ketika dia ngomong masalah usahanya, masalah bisnisnya, segala macam gitu, sistem ini dan itu, saya nggak ngerti sama sekali. Ketika saya dengerin seperti itu dan nggak ngerti sama sekali, saya cuman bilang gini, Tuhan, embuh rawero. Aku piye Tuhan, gitu ya. Saya cuma bilang Tuhan, ya toh. Apa jawabannya Tuhan? Bicaralah Tuhan. Saya cuma ngandalin Tuhan aja. Dia selesai ngomong, ada hikmat muncul. Pak, kenapa Bapak nggak gini. Ketika habis saya ngomong, dia itu tepuk jidat. Oh iya Pak Pendeta, kok nggak pernah saya pikirkan yang begini ya? Lalu saya ketimpalin gini, Pak, saya sebenarnya juga nggak pernah mikir yang begitu. Jadi kita sama-sama nggak pernah mikir, Pak. Loh kok Bapak bisa ngomong begitu? Ketika bawa cerita tadi masalah Bapak, saya jujur Pak, saya nggak ngerti karena bukan bidang saya. Dan saya cuma nanya Tuhan, Tuhan kasih hikmatnya. Ini bukan pikiran saya, tapi hikmat Tuhan Pak. Salamin saya, terima kasih Pak Pendeta. Ada pencerahan yang luar biasa dari Tuhan. Amin, saudara. Itu sering terjadi. Betul. Saya tuh wong kampung, wong udik. Nah, kayak gitu nggak banyak ngerti. Mungkin aku masih kalah sama Pak Joni itu kalau ngomong tentang ya, bisnis segala macam. Mungkin saya masih nggak ngerti. Mungkin sama Bu Nasti itu masih kalah. Masalah kacang kelinci atau apa itu kalah. Nah, tapi kalau sama Pak Yusuf masalah alen-alen saya kalah lah gitu ya. Nah, tapi kalau hikmat Allah sudah turun, saudara, hikmat Allah mengalahkan segala-galanya. Amin. Amin. Nah, orang yang di sini lebih dari Salomo. Amin. Anda dan saya lebih dari Salomo dalam hikmat dan dalam kekayaannya. Kapan itu terjadi? Sebentar lagi. Amin. Oke, 1 Korintus 2 ayat 7. Untuk menutup ya malam hari ini,
Dan kita lanjutkan besok ya. 1 Korintus 2:7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Jadi hikmat itu sudah disediakan. Sudah disediakan bagi kemuliaan kita. Bukan kemuliaan Allah loh. Baca sekali lagi ya ayat ini. Coba lihat. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan. Jadi ini sudah ada sebelum dunia dijadikan. Telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Bukan kemuliaan Tuhan. Itu untuk kepentingan Anda. Amin. Sehingga engkau dimuliakan di sini. Bisa menjadi lebih daripada Salomo. Amin. Mau ikut jalannya Tuhan? Mau tinggalkan jalan dunia? Ayo mulai ya, walaupun pressing, ya. Nah, besok kita akan lanjut, saudara. Ya, ternyata jalan Tuhan itu penuh dengan penderitaan, ya. Nah, penuh dengan penderitaan karena jalannya sempit. Nah, yang pengen terus ikut jalannya Tuhan, saya percaya besok akan ikut kembali kelas pemuridan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you.